Dia banyak-banyak cerita-cerita kayak Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Jailani. kesaktian sakti lah ininya Iya, gitu. iya, iya. Sampai ngelempar sendalnya si apa namanya jin pada ketakutan gitu. Memang itu Iya, ada itu ya sebenarnya. Bisa ada orang sedekat itu sama Allah selain Nabi, selain iya. Rasul. Iya, selain Nabi, selain Rasul bisa bisa sedekat seperti itu. Oh. Artinya yang penting kan jalurnya ke Rasul. Tarekat Iya, itu semua tarekat, jalurnya ya. ke Rasul. Tarekat itu artinya jalan ya. Iya, jalan. Jadi Ah, semua itu ke Rasul. Ada yang lewat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada iya. yang lewat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Tapi semua ke Rasul. Artinya itu bukan dari Ngarang-ngarang aja. kita, Heeh. tapi dari Allah melalui Rasulullah. Makanya disebutnya kan sanad kita bersambung Sanad, oke, sampai ya. Allah Sanad itu. melalui Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Oh. Jadi itu bukan karena kita yang hebat, tapi karena Allah bukakan hijab istilahnya kan. Oke. Nah, kalau Allah sudah angkat hijab itu, wa ainul haqiqa aini. Mata yang hakikat itu mataku. Misalnya kata para wali itu. Oh. Jadi bayangin kalau sudah hakikat gini deh. Kalau minuman ini didapat dari cara yang haram, kita biasanya atau uang. Uang itu disebutnya kalau haram uang panas. Iya. Itu artinya hakikatnya memang panas. Cuma karena tangan kita penuh dosa nggak ngerasain panas. Tapi kalau kita udah dekat dengan Allah, hakikat yang kita rasakan, ya uang itu panas betulan. Sama seperti ayahnya Habib berarti. Bisa ngerasain. Oh, itu kalau- hubungan itu sih lebih juga ke hubungan orang tua dan anak juga kan, diberi insting tertentu. iya, iya. Misalnya ada kisah seorang tuh, ayah saya sering ceritakan, anak kecil selama 13 tahun sampai umur 13 nggak pernah ketemu orang. Nggak pernah melakukan hal-hal yang haram, dididik oleh ayahnya. 13 tahun dia mau cek, dia bawa ke pasar. Di pasar itu kan ada penipuan, riba dan lain sebagainya, makanya wah, mantep nih buat ngetes. Iya. Akhirnya dibawa ke pasar. Kata dia ini orang neraka, ini orang surga. Kata si anak ini. Si anak, tahu dari mana lu? Ya memang ketulis kok, kata dia, nggak ada yang aneh bagi dia. Biasa aja bagi anak ini. Karena anak ini kan hanya menjalani, nggak punya ilmunya. Ya sesuatu yang luar biasa itu sebenarnya biasa karena kebiasaan. Orang jalan di tali, itu luar biasa bagi kita karena kita nggak biasa. Oke. Nah ini karena biasa berzikir, hanya dia lihat. Terus keesokan harinya dia bawa lagi tuh. Ahli surga mana kalau hari ini? Gak tahu, gak kelihatan. Aduh, kenapa nih, kata dia. Coba cari. Kenapa kok gak bisa ngelihat sekarang? Akhirnya karena dia gak tahu. Terus coba ingat-ingat, kamu ngapain aja seharian ini? Dia jadi, oh tadi pas saya sama ayah jalan, itu ada penjual kurma, kurmanya jatuh ke bawah. Di bawah itu satu kan tumpukan kurma itu jatuh. Saya ambil, saya makan tanpa izin pemiliknya. Hitungannya mencuri. Hanya ditutup lagi hijabnya itu. Allah. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin kalau kacamatanya salah, ya dianggap mitos, dianggap bohong. Kacamatanya salah dalam artian begini. Memang itu bersifat ilmiah. Ilmiah dalam pengertian kalau saintifik ya enggak lah, kacamatanya salah. Salah, beda ya. Beda kacamatanya. Kita harus proporsional meletakkan segala sesuatu. Sesuatu yang sifatnya indrawi, itu kacamatanya adalah sains. Sesuatu yang sifatnya rasional itu kacamatanya filsafat. Sesuatu yang sifatnya rasional, supranatural atau intuitif itu kacamatanya hati. Ilmunya tasawuf. Barakallahu fikum, Ustaz, fikum barakallah. Kenapa kita disuruh menghindari tasawuf serta filsafat? Karena anak masih awam. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tasawuf ini adalah sebuah penyimpangan dalam akidah. Dan Anda kalau telusuri ada penemunya. Bahkan semua tarekat yang ada itu berdasarkan nama pencetusnya atau pionirnya. Tidak lagi merujuk pada Nabi Muhammad SAW. Kalau yang Anda maksud dengan tasawuf, dari kata bahasa Arab suf sebenarnya, karena kali itu mereka menggunakan bulu, atau dari kata bahasa Arab safi, suci, bersih, murni, karena inti dari tujuan mereka mempelajari ilmu itu untuk mensucikan diri dan jiwa. Ingat, dalam Islam kita punya bab itu, bab tazkiyatun nufus.
bab-bab pengsucian jiwa. Ada, tapi ada tahapannya. Bukan yang pertama yang kita pelajari itu. Bagaimana hati supaya nggak sombong, bagaimana supaya kita nggak punya sifat kikir, bagaimana supaya nggak hasad, bagaimana supaya kemudian memiliki sifat dermawan. Ya, itu bab-bab pengsucian jiwa. Apakah itu yang pertama kali diajarkan? Enggak. Itu nomor 3. Itu level 3. Akidah dulu sebagai pondasi. Mantap Anda dengan akidah Anda. Lebih spesifik di dalamnya, yakni cinta Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika ada firman Anda manut, baru level 2. Apa itu? Ittiba. Kita pelajari sekarang. Bagaimana ibadah Anda? Ngikutin Nabi Muhammad atau tidak? Mantap, silahkan sucikan jiwa Anda. Tapi kalau dari pertama yang dipelajari adalah pengsucian jiwa, akhirnya runyam. Akidahnya belum mantap. Ngikutin Nabi Muhammadnya juga belum mantap. Cinta Allah dan cinta Rasulnya belum tertanam. Langsung belajar, kamu kalau sudah sampai level ini, sudah tidak mengapa tidak sholat. Kan runyam jadinya. Kenapa? Nabi Muhammad aja masih sholat. Adanya di mana di kajian seperti itu? Di kajian-kajian sufi. Sebagian pian pernah mempelajarinya, bukan begitu? Enggak perlu angkat tangan, saya tunjuk aja. Subhanallah. Dari mana itu Nabi Muhammad masih sholat, Anda kok enggak sholat? Karena kata Imam Syafi'i, asasut tasawuf, pondasi ilmu tasawuf adalah al-kasal, kemalasan. Imam Syafi'i yang ngomong, Anda pengen marah sama Imam Syafi'i. Di mana semua Anda menisbatkan diri pengikut beliau, beliau yang ngomong. Asasut tasawuf al-kasal. Pondasi ilmu tasawuf, sufiyah, tasawuf dengan banyak tarekatnya adalah kemalasan. Intinya koler. Makanya kemudian, ini live ya. Intinya tuh malas. Jadi karena malas kemudian bikin kaedah-kaedah yang sesuai dan cocok dengan kemalasan yang mereka miliki. Tidak seperti ini semboyan seorang muslim. Muslim itu sami'na wa ta'ana. Allah perintahkan lakukan, Allah larang tinggalkan. Nabi Muhammad perintahkan lakukan, Nabi Muhammad larang tinggalkan. Berkaitan dengan ada perintah yang belum bisa kita lakukan, kita niatkan dengan tekad kuat, kita berusaha memulainya. Bukan kemudian Anda bikin kaidah-kaidah supaya cocok syariat ini dengan hawa nafsu. Ketika tidak cocok, Anda abaikan. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan kata beliau juga, rahimahullah Imam Syafi'i, yang belajar tasawuf di pagi hari, siang hari sudah jadi orang pandir. Pandir itu dungu. Bagaimana Anda bisa katakan ini Tuhan? Tuhan, Tuhan, Tuhan. Oh, bahkan mungkin sebagian Anda namanya Tuhan ya. Lihat KTP-nya. Nggak bisa. Ada tulisan bagus ya, tulisan Ustadz Abdullah Zain. Tulisan Ustadz Abdullah Zain, Anda tulis saja Sufi Ustadz Abdullah Zain Al-Manhaj, karena ada di almanhaj.org.id. Beliau akan terangkan rumetnya kajian Sufi. Mumetnya kajian Sufi. Tidak semudah agama Islam ini. Simple. Lihat orang-orang yang terkena tasawuf. Kata Imam Syafi'i rahimahullah dari Yunus bin Abdul A'la, sami'tu Syafi'i yaqul, kata Yunus bin Abdul A'la, aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, man tasawwafa anna rajulan idza tasawwafa awal an-nahar la ya'ti al-'asr illa waqad dhahaba aklu aw kama qala Syafi'i. Barang siapa yang di pagi hari ikut tasawuf, maka belum datang asar kecuali dia enggak beres akalnya. Coba lihat orang jaga la ilaha illallah 2 jam. Ya akhi ente bahlul apa begitu. Kalau kita ngomong-ngomong gimana cara berzikir begitu? Ya sampai berjam-jam begini, loncat sini nari dari mana itu? Apa itu dari Islam? Mana akalnya enggak jalan. Kalau ente ingin ikut sunnah Nabi, ente salat malam 2 jamnya sampai kaki bengkak, itulah sunnah Nabi SAW. Bukan joget-joget, loncat-loncat seperti itu. Menari-nari. Tasyabuh dengan orang-orang Nasara, ya. Karena ikhwan hati-hati, kita berusaha terus berada di atas manhajus salaf, ya, jangan terpengaruh dengan bid'ah, jangan terpedaya dengan perkataan-perkataan mereka. Ada syubhat tinggalkan, jauhi, jangan coba-coba dengar syubhat. Hati itu lemah, ya. Al-qulub dha'ifah wa syubhat khattafah. Hati itu lemah dan syubhat menyabar-nyabar. Demikian saja kajian kita.